Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Papua Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Provinsi Papua yang bersumber dari APBD. Laporan terkini perihal kasus NMB akan disampaikan selengkapnya oleh jurnalis MGN Andromeda Arizal langsung dari gedung KPK. Andro, Lukas NMB sudah ditahan, artinya kondisi kesehatannya apakah sudah memungkinkan untuk diperiksa, Andro? Ya, Anggi, kalau kita melihat dari kasus Lukas NMB ini, memang pada tanggal September 2022 dan tepatnya pada tanggal 10 Januari di tahun 2023 akhirnya ini Lukas NMB berhasil diamankan oleh KPK. Kalau kita melihat berbicara mengenai kesehatan, memang setelah tiba di Jakarta yaitu pada 10 Januari 2023, 2 hari setelahnya ini tepatnya pada 12 Januari 2023 ini Lukas NMB ini langsung dilakukan pemeriksaan untuk pertama kalinya ini di gedung KPK. Walaupun berdasarkan dari keterangan dari kuasa hukum Lukas NMB masih dalam keadaan sakit, namun pihak dari KPK ini sudah menerima surat kesehatan atau surat rekomendasi yang disampaikan oleh Rumah Sakit RSPAD dari Gatot Subroto, di mana ini Lukas NMB kesehatannya ini sudah membaik, dan kalau melihat dari catatan kesehatan juga secara fisik mampu untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK. Maka pada tanggal 12 September 2023 kemarin Lukas NMB ini menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya, dan pemeriksaan ini berlangsung selama 4,5 jam sampai 5 jam. Namun dari pemeriksaan yang pertama ini KPK bersama Lukas NMB ini tidak langsung melakukan pemeriksaan terkait dengan gratifikasi ataupun juga terkait dengan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan korupsi yang dimana nilainya ini 1 miliar terkait dengan dugaan suapnya. Namun ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya ini masih normatif. Pertama terkait dengan hak-hak dari Lukas NMB sebagai tersangka ataupun juga saksi, dan juga berkaitan dengan identitas dari Lukas NMB, dan hal ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh juru bicara dari KPK yaitu Ali Fikri. Dan terkait dengan pemeriksaan terkait gratifikasi dan juga suap, ini pemeriksaan akan dilangsungkan pada pekan depan, dan kami akan tunggu seperti apa pemeriksaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh KPK kepada Lukas NMB. Namun dapat dipastikan kalau membahas mengenai kesehatan dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh RSPAD sendiri, ini Lukas NMB siap untuk menjalani pemeriksaan. Namun untuk menurut dari pihak keluarga ataupun juga kuasa hukum Lukas NMB sendiri ini masih dalam keadaan sakit. Anggi. Baik, Andro, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru dari dugaan suap dan gratifikasi Papua, Andro? Ya, kalau kita melihat dari kasus ini terutama yang bergulir hampir selama 4 bulan terakhir dari bulan September 2022 hingga Januari 2023 ini, sejauh ini KPK memang sebelumnya sudah menetapkan tersangka terlebih dahulu yaitu Lukas NMB selaku Gubernur Papua. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 ini menetapkan yang pemberi suapnya yaitu senilai 1 miliar rupiah yaitu adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua yaitu Rijanto Laka. Sehingga dari kasus ini hingga hari ini memang sudah ada 2 tersangka. Namun untuk kedepannya terkait dengan pendalaman kasus dan juga pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang ada terkait dengan gratifikasi dan juga suap terhadap kasus infrastruktur yang ada di daerah Papua, di mana memang KPK ini menjelaskan bahwa PT TBT sendiri yaitu PT Tabi Bangun Papua yang memang ini bergerak di bidang farmasi bukan di bidang infrastruktur, ini ada dugaan lainnya. Kami masih tunggu apakah dari kasus ini ada beberapa saksi lainnya selain Lukas NMB ataupun juga direktur dari PT TBT ini. Kami masih tunggu, Anggi dan juga pemirsa di rumah, terkait dengan pendalaman terkait kasus ini, karena memang kasus ini sendiri kalau kita melihat baru pertama kalinya atau Lukas NMB ini baru melakukan pemeriksaan pertama kali di gedung KPK. Demikian, Anggi, dapat kami sampaikan dari gedung KPK. Kembali ke Anda di studio. Baik, jurnalis MGN Andromeda Arizal dari gedung KPK. Terima kasih.